Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan berkah rahmah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Imamuddin SPD, Ibu Nur Rizky Utami SPD, dan Ibu Latif Martiani SPD selaku CGP Angkatan 11. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pangkal dan yang wakil, yang kami hormati Bapak Widianto selaku Waka Kurikulum, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi, kemudian yang kami hormati pemateri diseminasi dari CGP Angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pantekamu, diwakili oleh Bapak Wakakurikulum kepada Bapak Widianto SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini pagi menjelang siang dalam sela-sela aktivitas KBM, kemudian alhamdulillah ini dari rekan-rekan CGP Angkatan 11 ya Pak ya namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti kita mendapatkan manfaat dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Baginda Alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi serta CGP Angkatan 11 yang luar biasa, mohon maaf untuk Bapak Kepala Sekolah pada kesempatan hari ini belum bisa berada di tengah-tengah kita karena informasinya sedang kurang fit ataupun kurang enak badan. Jadi tadi dikomunikasikan dari Bu Ani ataupun Bu Rati untuk diwakilkan oleh saya terkait dengan pembukaan pada kesempatan hari ini. Pada poinnya mungkin saya juga pernah mengalami yang namanya CGP, bagaimana rasanya dikejar-kejar bersama PP-nya Pak ya. Ini yang mungkin berbeda dengan yang Zoom ataupun daring ataupun pelatihan yang lain.
itu tidak ada PP-nya ataupun pengajar praktiknya. Akhirnya apa? Mungkin nanti bagi rekan-rekan yang bisa terinspirasi gitu ya, bisa terinspirasi dengan adanya PP ini, mau tidak mau kan biasanya satu PP itu mengkoordinasikan kan beberapa guru yang lain-lain, beberapa CGP. Ini yang menjadi poin plusnya. Jadi kegiatan seperti ini nanti PP-nya itu memantau, datang, PI gitu ya. Ini yang menjadi luar biasa menurut saya pribadi. Kalau yang lain MOC, JUM, ya udah selesai, tidak ada pemantauan. Yang penting cetak biru selesai. Tetapi dengan adanya CGP itu ada pendampingan, datang ke sekolah memantau, ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika pendidikan CGP angkatan 11 ini ada Pak Imam, ada Bu Ratih dan Bu Kiki, mudah-mudahan banyak hal yang bisa diimbaskan, bisa diterapkan di dalam proses kegiatan pembelajaran khususnya dan umumnya, mampu menggerakkan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain. Alhamdulillah untuk CGP dan sekarang sudah menjadi GP ataupun guru penggerak, saya memantau kaum itu kan ada Bu Hajah Tasiro, ada Pak Koko, ada Pak Novik dan ada saya. Nanti Bismillah CGP 11 ini nambah 3 gitu ya. Jadi kan ada 7 gitu ya, luar biasa ada 7. Harapannya terkadang dalam materi itu banyak hal yang tidak kita dapatkan sebelumnya, dan nanti ketika hal yang belum dapat didapatkan oleh rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya, bisa ada diseminasi seperti ini. Tertuangnya nanti bisa bertransformasi di dalam komunitas belajarnya. Dan informasi ke depan itu CGP itu akan diwajibkan ya Pak Imam ya. Informasinya itu akan diwajibkan. Jadi rekan-rekan di sini yang diundang itu oleh 3 orang CGP ini, harapannya itu bisa terinspirasi. Oh berarti itu ada di sini seperti ini nih. Oh berarti nanti saya ketika nanti angkatan 12, 13 ataupun berikutnya, oh berarti seperti ini. Harapannya kemarin pada saat komunikasi dengan Pak Im juga harapannya seperti itu. Jadi rekan-rekan yang lain monggo nanti bisa merasakan asik gitu ya. Kalau dinikmati itu asik ya Mas. Asik karena banyak yang tidak kita dapatkan dalam proses pembelajaran, ternyata di Brebes gitu ya. Biasanya kan setiap 1 bulan sekali ataupun setelah modul itu selesai itu kan ada yang namanya loka karya. Totalnya dulu sampai 8 itu berarti panen rayanya ataupun loka orientasinya itu yang 0-nya. Mudah-mudahan nanti ya bisa berbagi kepada rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Mungkin itu sambutan saya mewakili kepala sekolah. Intinya bisa bersama-sama memajukan SMA Negeri 1 Batang Kaung sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Ada yang siap ekstrakurikulernya, kembangkan. Ada yang siap di OSN-nya ataupun di akademiknya, kembangkan. Ada yang kemarin itu di BEM-nya ataupun seninya, kembangkan. Dulu ada yang namanya seninya, seni tari, dikembangkan. Sekarang ada yang namanya budaya positif. Salah satunya ada segitiga restitusi, Pak Imam juga. Kemudian ada budaya positif terkait dengan keyakinan kerasnya, dan banyak hal yang akhirnya bisa berbagi dengan kita semuanya. Itu Pak Imam dari saya pribadi.
lancar kegiatan hari ini dan bisa lolos menjadi guru penggerak angkatan 11. Ini nanti beda rasanya Pak Ilham. Kalau sudah GP itu biasanya itu perbedaannya, oh ternyata saya banyak materi ini. Perbedaannya apa? Banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan itu satu. Ketika saya dari mulai awal sampai dengan akhir mendapatkan ilmu, pertanyaannya apakah hanya untuk diri saya pribadi ataupun dibagikan? Itu pertanyaan nanti pada saat akhirnya. Kalau memang ingin dibagikan itu luar biasa sekali. Tetapi ketika hanya untuk diri sendiri itu yang akhirnya ya pintar untuk sendiri. Kemudian itu yang tahapan di bawah dari yang bisa dikibaskan kepada rekan-rekan. Saya yakin, saya berharap nanti Pak Imam berarti bukan hanya untuk pribadi sendiri ilmunya, tetapi bisa diterapkan kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin itu sambutan dari kami, dan sekolah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mendukung terkait dengan kegiatan CGPID. Dengan mengucap basmalah langsung terbuka ya Pak Ilham dulu. Amin. Mengucap basmalah, saya buka kegiatan designasi CGP Angkatan 11 SMA 1 Bantar Kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nanti bisa diselesaikan dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, dan nanti ketika ada hal yang mau ditanyakan, tanyakan, berkolaborasi. Jadi santai saja, tidak perlu serius, santai saja. Yang penting ilmunya dapatlah. Seperti apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas, apa itu kebutuhan dasar manusia, nanti akan bisa lebih detail. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widianto SPD atas sambutannya dan sekaligus pembukaan untuk diseminasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu? Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari kami para CGP Angkatan 11. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan beberapa budaya positif. Ya, seperti yang kita ketahui, budaya positif ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Ya, apa saja itu? Yaitu yang pertama berarti ya yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rati, ada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya akan membahas di sini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keseimbangannya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Ya, menurut William Blazer, segala sesuatu yang kita lakukan, ya itu sebenarnya adalah kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita inginkan. Nah, tadi saya ingin tanyakan, kebutuhan dasar manusia itu yang Bapak Ibu tahu apa saja? Ya, pangan, sandang, papan, apalagi? Cinta, kata cinta, ya. Kasih sayang, apalagi?
terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Mari kita bahas satu per satu. Kebutuhan dasar yang pertama, next berarti ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Tadi berupa pangan, kemudian kesehatan, lalu papan rumah. Nah, coba kita bayangkan bagaimana anak-anak kita ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik jika perut mereka kosong, jika perutnya keroncongan. Ya, kita saja Bapak Ibu, kalau perutnya kita keroncongan, perut kita belum diisi, pasti kita tidak akan bisa berpikir jernih. Ya. Lalu bagaimana anak-anak bisa belajar dengan tenang jika ya, rumahnya sedang ada kebanjiran? Selain bersifat fisiologis untuk kebutuhan bertahan hidup, ada juga yang bersifat psikologis, yaitu adanya rasa aman, keamanan. Ya. Bagaimana anak merasa nyaman, aman di sekolah, yang mengikuti pembelajaran, jika misalkan di sekolah itu ada teman yang membulinya, atau ada guru yang dia anggap sebagai guru yang galak dan dia takuti. Mendengar langkah sepatu saja tak tok, gitu ya, mereka sudah takut. Mereka tidak akan menikmati kegiatan pembelajaran mereka. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan cinta katanya. Seperti ibu-ibu sendiri misalkan, ya di rumah pasti akan uring-uringan kalau suaminya tidak memberikan perhatian. Ya enggak, Bapak Ibu? Bapak-bapak di rumah bagaimana istrinya? Oh, biasa saja. Nanti Pak Umam tiba-tiba suami yang biasa-biasa saja. Begitu juga dengan anak-anak di sekolah. Mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh rasa diterima. Nah, kebutuhan akan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan dan koneksi sosial, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lalu kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana dia tergabung. Yang ketiga, next berarti kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, setiap orang pasti ingin ingin diakui bahwa saya hebat, bahwa saya bisa. Begitu juga dengan siswa. Ya, siswa ingin mereka diakui bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Ya, mereka ingin diberikan tanggung jawab. Ya, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti siswa diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi bebas di sini diartikan adalah siswa dibebaskan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ya, mereka ingin belajar dengan cara yang seperti apa? Seperti kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Merdeka bukan berarti memerdekakan siswa sebebas-bebasnya, tapi juga dibatasi dengan tadi yang disampaikan, berarti ada nilai-nilai kebajikan, ada profil belajar Pancasila. Nah, jadi semua perilaku siswa itu tetap dibatasi oleh profil belajar Pancasila, tapi mereka dibebaskan untuk berekspresi, untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengungkapkan perasaannya, dan untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Sejatinya anak-anak, yang namanya anak-anak tetaplah anak meskipun anak-anak itu SMA sudah umurnya 17 tahun, mungkin ada juga yang 18 tahun. Ya, mereka tetap bersifat sebagai anak-anak itu masih butuh akan kesenangan. Mereka butuh bermain. Ya, maka di sini tugas kita sebagai guru adalah menciptakan
supaya siswa merasa senang ya di dalam kelas. Kalau mereka sudah senang di dalam kelas, maka mereka akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, jika mereka sudah senang dulu keadaannya, maka akan masuk ke dalam pikiran mereka. Ya. Tugas kita sebagai guru ini, kalau dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru tugasnya adalah seperti diibaratkan seorang petani. Ya, petani itu memperlakukan tanamannya pasti dengan cara yang berbeda-beda. Petani menanam jagung dengan menanam padi, ya kira-kira perlakuannya sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda. Ya, tempatnya saja karena sudah beda. Ya, jika suatu tanaman misalkan membutuhkan pupuk untuk menguatkan akarnya, tapi petani memberikan pupuk untuk melebatkan daun, maka apa yang terjadi? Tidak akan sesuai dengan kebutuhannya. Yang dibutuhkan pupuk untuk akar, tapi yang diberikan adalah pupuk untuk daun. Yang tumbuh daunnya lebat, tapi akarnya tidak kuat. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Kita guru harus tahu dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid-murid kita, sehingga kita tahu bagaimana cara atau strategi kita untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja lanjut ke contoh kasusnya. Yang pertama ada contoh kasus. Ini ada Ibu Ambar, yaitu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi suatu masalah ya yang disebabkan oleh salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan ya, bahwa Doni seringkali mengambil atau meminta bekal milik teman-temannya secara paksa. Ya, tidak hanya itu, juga ada beberapa wali murid yang menghubungi Bu Ambar bahwa anaknya mengadu bekalnya diambil oleh Doni. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu berada di posisi Bu Ambar atau menghadapi siswa yang seperti Doni? Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apa Pak Aziz? Oh, belikan rames kata Pak Aziz ya. Kalau ibu-ibu bagaimana kira-kira? Oh, didekati, ditanyakan sudah makan atau belum. Bagus sekali, luar biasa Bu Anissa. Ada lagi? Bu Rizka, gimana Pak? Tadi kasih uang saku kata Pak Sobirin ya. Baik sekali, baik hati sekali Pak Sobirin ya, memberikan uang saku kepada siswanya ya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang harus dilakukan oleh guru pertama adalah mengajak si Doni tadi untuk berdiskusi, didekati, ditanya kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut. Kenapa Doni mengambil bekal milik temannya? Nah, setelah ditanya, ternyata jawaban Doni ini bisa berbagai versi. Ya, jadi di sini saya akan tampilkan 5 jawaban Doni. Kira-kira dari 5 jawabannya Doni tadi, kira-kira kebutuhan mana yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni? Ya. Next slide ya. Yang pertama analisis kasusnya, jika Doni menjawab, saya mengambil bekal teman karena saya tidak pernah dibawakan bekal dan tidak diberi uang jajan oleh orang tua saya, Bu. Kira-kira kalau Doni menjawab seperti ini, kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan mendasar tentang makanan. Berarti tadi kebutuhan apa? Makanan. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan kita bertahan hidup. Betul sekali Bapak Ibu, kebutuhannya adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Mengapa? Karena tadi Doni mengatakan bahwa dia tidak pernah diberi bekal ataupun uang jajan oleh orang tuanya. Nah, kalau seperti ini, kira-kira tindakan kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Menghubungi orang tua. Apalagi tadi kata Pak Sudiri dikasih uang jajan. Katanya kalau sekali 2 kali mungkin dikasih uang jajan bisa, tapi kalau setiap hari
mengapa orang tuanya tidak pernah membawakan bekal kepada Doni? Apakah orang tuanya benar-benar tidak mampu, atau mungkin orang tuanya tidak sempat membawakan sarapan? Ya, maka di situ kita juga mencarikan solusinya bersama-sama. Lanjut. Nah, jika jawaban Doni, saya senang mengambil bekal teman karena jika mereka melaporkan saya kepada bu guru pasti akan memanggil orang tua saya dan saya akan diperhatikan oleh orang tua saya. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Doni di sini berarti dia kurang akan kasih sayang orang tuanya. Dia merasa tidak dicintai, dia merasa tidak diperhatikan. Mungkin di rumahnya orang tuanya cuek, orang tuanya sibuk bekerja, hanya sibuk mencari uang saja, tapi anak tidak diperhatikan. Ada yang seperti itu Bapak Ibu di rumah? Banyak. Banyak. Bapak Ibunya kerja dari pagi sampai sore, anaknya di rumah dengan mbaknya, dengan rewangnya, gitu ya. Ini dua-duanya saya banget, Bu. Oh, ini pengalamannya Pak Umam gitu ya. Nah, kita lanjut ke tadi kalau kebutuhan kasih sayang yang diharapkan, berarti apa yang dilakukan oleh guru? Memberi perhatian. Memberikan perhatian dengan cara Kalau saya pandangan saya dicium, Bu. kalau anaknya dicium, tapi kalau siswa di sekolah apa dicium juga Pak Umam? Nggak boleh lah. Diajak ngobrol. Ya diajak ngobrol. Mungkin tadi bisa juga dengan dikomunikasikan dengan orang tua juga supaya orang tuanya lebih perhatian. Mungkin kalau Bu Rista dengan Bu Nana sudah terbiasa ya berkomunikasi dengan orang tua, ya. Bagaimana cara orang tua supaya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya. Selanjutnya, jika jawaban Doni adalah saya senang mengambil bekal teman saya karena saya kan hebat. Ya, mereka pasti akan menuruti atau mematuhi apapun yang dikatakan oleh saya. Ya, mereka akan memberikan apapun yang saya minta. Nah, di sini kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Penguasaan, pengakuan. Dia ingin dianggap sebagai orang yang hebat. Ya, dia ingin berada di atas teman-temannya. Ya, kalau Doni butuh penguasaan, berarti yang dilakukan Bapak Ibu sebagai guru memarahkan. Terus apa lagi? Oh, getak, Bu. Nanti kita selanjutnya ada masalah, ada pembicaraan masalah hukuman, Pak. Ya. Salah ya. Ya boleh Pak dihukum Pak. Ya. Selain diberi apa tadi? Pengarahan. Diberi pujian katanya. Ya, pujian kamu hebat. Kamu hebat mengambil teman. Ya. Mungkin bisa dengan cara tadi diberikan pengarahan dan juga diberikan tanggung jawab. Justru kalau anak itu butuh penguasaan, ya dia ingin diakui kemampuannya, kita berikan dia tanggung jawab. Mungkin kita libatkan dia menjadi kepengurusan kelas, ketua kelas atau keamanan di kelas, ya, supaya apa tadi? Dia merasa bahwa ya dia itu diakui dan teman-temannya bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Next, selanjutnya, jika jawaban Doni, saya bosan dengan bekal yang dibuatkan oleh mama setiap hari. Bekalnya hanya nasi goreng. Saya melihat bekal punya teman-teman saya lebih enak dan bervariasi dan macam-macam. Saya juga ingin mencobanya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni kalau pertanyaan jawabannya seperti ini? Kebebasan, bagus sekali Bu Risti, ya. Kebebasan karena dia hari bosan, ya. Kalau anak mengatakan bosan berarti dia ingin sesuatu yang beda, dia ingin bebas. Dia juga pengen seperti teman-temannya yang bekalnya berbeda. Masa tiap hari nasi goreng terus, ya. Nah, kalau dia Doni itu membutuhkan kebutuhan akan kebebasan, maka apa yang dilakukan Bapak dan Ibu guru? Komunikasi lagi yang dibutuhkan adalah komunikasi dengan orang tua supaya orang tuanya membuatkan bekal yang bervariasi.
menyakiti. Selain itu juga mungkin bisa dengan cara yang lain. Bisa mengajak teman-temannya untuk bertukar bekal atau berbagi, karena berbagi itu indah. Betul sekali. Yang terakhir, ya, jika jawaban Doni, saya iseng aja ambil bekal teman. Soalnya lucu sih kalau lihat ekspresi teman-teman menangis atau kesel saat saya ambil bekalnya. Berarti kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Hiburan. Kalau hiburan nyanyi Bunda, ya. Kebutuhan apa? Kesenangan. Ya, dia senang melihat ekspresi teman-temannya, dia menikmati. Ya, ekspresi teman-temannya. Jadi Doni itu di sini digambarkan sebagai anak yang iseng dan jahil. Ya, dia butuh kesenangan. Dia menganggap bahwa dia ambil bekal temannya itu adalah sebagai suatu bentuk humor, sebagai bentuk guyon, tapi teman-teman tidak menanggapi seperti itu. Nah, jika Doni berperilaku seperti ini, dia menginginkan kebutuhan kesenangan, maka apa yang dilakukan Bapak Ibu guru untuk menghadapi sikap Doni? Yang memberikan bimbingan, ya, mengarahkan Doni bahwa kita tadi yang dikatakan berarti nilai kebajikan adalah harus saling menghormati antar teman. Nah, itu tadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Doni. Nah, selanjutnya Bu Rati, ada kasus satu lagi. Nah, ini kita cek pemahaman Bapak Ibu lagi. Di sini kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia membenci Ibu Rani, ya, gurunya. Menurut Dinda, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika ketika ibunya mengajak Dinda berbicara, ya, Dinda menjawab seperti ini. Next, Bu Rati. Nah, jawaban Dinda yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan jadinya nggak seru deh. Kira-kira apa kebutuhannya? Kesenangan. Ya, mungkin si Dinda ini senang kalau dia belajar sambil bersenandung atau sambil bernyanyi. Ya. Lalu yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru loh. Akan kasih sayang. Coba kita lihat betul tidak berarti? Ya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Si Dinda ini ingin diperhatikan oleh gurunya bahwa dia memakai jepit rambut baru. Aku tuh cantik loh pakai jepit rambut baru, tapi guru tidak memperhatikan, guru tidak memujinya. Ya. Yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin bu guru aja. Mungkin bu gurunya hanya ceramah saja. Maka di sini kebutuhannya kebebasan. Coba lihat, ya betul, luar biasa. Betul kan semuanya jawab berbeda. Ya, itu tadi kebutuhan dasar manusia yang perlu kita tahu, yang perlu kita gali, ya, dari siswa-siswa kita, supaya kita tahu bagaimana cara kita menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena sejatinya pendidikan itu adalah kita harus menuntun anak sesuai kepada kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya sebelum kita membahas pembahasan yang selanjutnya di motivasi perilaku manusia, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Ya, saya lihat tadi banyak yang ngantuk, banyak juga yang sudah kesel ya duduk terus. Makanya saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Berdiri. Ini berdiri menghadap ke depan saja. Ya. Permainan kita kali ini, ya, supaya Bapak Ibu tidak capek duduk saja. Ya. Permainannya adalah Bapak Ibu mengikuti gerakan dari benda yang saya pegang. Mohon maaf, saya minta pinjam kayu putihnya. Ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan kayu putih yang saya pegang. Ya, jika kayu putihnya saya turunkan, maka Bapak Ibu bisa duduk. Ya, kalau kayu putihnya saya angkat dari Bapak Ibu
manusia. Terakhir. Sekarang lagi ya Bapak Ibu. Lalu kalau dilempar Bapak Ibu loncat, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, motivasi itu apa sih? Dorongan. Dorongan apa? Dorong gerobak? Apa dorong mobil? Dorongan untuk lebih maju katanya. Dorongan apa? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu di sini ada yang tahu motivasi ada berapa? Ada 2. Kata Bu Febri, apa saja Bu Febri? Ada dari dalam dan dari luar, yang internal dan eksternal. Ya, kita bahas dulu yang eksternal. Apa saja sih? Ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang bersifat eksternal adalah next berarti ya, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ini adalah level yang paling rendah. Ya, setiap siswa kita di sini pasti kebanyakan motivasi mereka adalah menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Misalkan mereka seperti aturan yang terbaru, aturannya adalah menggunakan sepatu berwarna hitam. Mereka melakukan sepatu berwarna hitam apakah karena keinginan mereka? Tidak, tapi karena mereka takut dihukum. Kalau sepatunya tidak berwarna hitam, nanti sepatunya diambil misalkan. Ya, Bapak Ibu juga sama kan? Misalkan Bapak Ibu disuruh oleh kepala sekolah mengikuti diklat, tapi diklatnya hari Minggu. Kira-kira Bapak Ibu guru akan melakukan diklat tersebut atau tidak? Gimana Pak Mak? Senang. Ya, dilakukan tapi terpaksa. Kata Bu Anis dilakukan tapi terpaksa. Kenapa terpaksa Bu Anis? Hari Minggu weekend. Kenapa terpaksa dilakukan? Karena kewajiban, takut dimarahi oleh kepala sekolah, takut ditegur. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya yakin rata-rata semua orang pasti melakukan motivasi atau memiliki motivasi ini. Ini adalah motivasi yang cukup banyak dimiliki oleh setiap orang. Lalu motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak-anak senang tidak kalau dikasih hadiah? Senang. Bapak Ibu di sekolah, di kelasnya masih ada yang sering memberikan hadiah kepada anak-anak? Atau penghargaan lain? Hadiah itu tidak hanya berbentuk material, tapi juga ya ujian, kemudian berikan stempel bintang, ya, dan lain-lain. Masih ada? Ada. Kira-kira efektif tidak? Efektif. Tapi nanti kita lihat efektif atau tidak ya di penjelasannya. Bapak Ibu guru juga saya yakin pasti suka akan hadiah. Ya, saya tanya Bapak Ibu guru kalau datang ke sekolah pagi-pagi tidak terlambat, motivasinya apa? Biar TPP-nya cair. Nah itu biar TPP-nya cair. Ya berarti supaya mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan berupa apa? Berupa TPP cair. Nanti kalau pinjamnya telat, kan TPP-nya tidak cair atau dikurangi. Ya, berarti itu merupakan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, ini baru motivasi yang bersifat internal, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kita berangkat pagi-pagi ke sekolah memang karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang menghargai
waktu, ingin menjadi orang yang disiplin, lalu mengikuti iklan karena memang kita ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru. Begitu juga dengan siswa kita. Nah, kita berharap siswa kita memiliki motivasi intrinsik di mana mereka memiliki kesadaran bahwa mereka belajar benar-benar untuk kebutuhan dirinya sendiri. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, kebutuhan untuk menghindari hukuman. Lanjut dulu berarti. Nah, motivasi untuk menghindari hukuman ini adalah motivasi tingkatan terendah, ya, dari motivasi perilaku yang biasanya orang lakukan, ya. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Jika orang memiliki motivasi seperti ini, ya, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, tadi apabila saya datang terlambat ke sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, jika anak-anak mungkin akan dihukum, misalkan dijemur di lapangan, hormat kepada bendera, misalkan, ya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka melakukan tindakan tersebut. Tadi motivasi ini dianggap sebagai motivasi yang eksternal. Bisa kita lihat contoh kasusnya, Bu Rati. Ini ada video. Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dipakai topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, diri di lapangan. Hormati bukti yang bendera selama 15 menit. Pesan yang ingin disampaikan, Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hubungan seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Nah, itu ada contoh di situ. Siapa tadi namanya Bapak Ibu yang dihukum? Rina. Rina dihukum kenapa? Tidak menggunakan topi ketika upacara. Nah, kira-kira karena tadi Rina tidak memakai topi kemudian dia dihukum, apakah hukuman itu akan efektif? Apakah kedepannya Rina ini tidak akan mengulangi lagi kesalahannya? Pesannya tidak sampai. Nah, pesannya tidak sampai. Tadi kan gurunya mengatakan bahwa dia harus memakai topi supaya tidak kepanasan, tapi pesan itu tidak sampai ke dalam hatinya Vina karena dia dihukum duluan oleh gurunya suruh berdiri dengan nada teguran yang keras. Menurut saya hukuman itu tidak hanya bersifat fisik, ya, tapi juga dengan tadi ucapan atau nada berbicara Bapak Ibu yang keras itu juga merupakan suatu hukuman. Ya. Next berarti Bapak Ibu, hukuman itu ternyata ada efek sampingnya. Nah, yang pertama, hukuman menciptakan emosi yang negatif. Ya, tadi si Rina tadi ya sudah merasa emosinya menjadi negatif. Dia merasa bukan pesan yang disampaikan oleh gurunya tadi tidak sampai ke dalam hatinya karena dia sudah merasa kesal dulu karena dia dihukum. Ya. Itu menciptakan emosi yang negatif ke dalam diri siswa. Lalu yang kedua, efek samping hukuman adalah hukuman membuat seseorang menjadi cepat lelah. Mengapa mereka jadi lelah karena hukuman? Nah, karena mereka sudah mengikuti
maka akan tumbuh dendam dalam diri dia terhadap siapa? Terhadap guru yang menghukumnya. Dia menjadi benci terhadap guru tersebut. Ya, dendam itu lama-lama menjadi membunuh. Ya, mungkin dia akan patuh, tapi patuhnya hanya sekali dua kali. Lama-lama dia menjadi dendam, dia akan tetap memberontak. Itu tadi efek samping dari hukuman. Selanjutnya, nah hal yang perlu kita coba lakukan jika murid melakukan perilaku yang buruk adalah satu, ya, jangan langsung menghakimi murid, ya, tapi coba ajak mereka berbicara dari hati ke hati. Benar ya Bu Rizka ya? Ya, bukan benar ya? Ya. Ya. Jadi ketika kita melihat perilaku murid yang negatif, ya, kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa anak tersebut bersalah, apalagi langsung menghukumnya. Tapi kita coba dekati, kita coba ajak mereka berbicara dari hati ke hati. Lalu cara yang kedua adalah, ya, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Ya, jangan menyela ketika mereka berbicara. Kita harus jadi pendengar yang baik. Kita harus mendengarkan curahan hati mereka. Kita harus bisa menjadi teman curhat yang nyaman supaya mereka berbagi ceritanya mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Ya, kalau mereka sudah nyaman, maka mereka akan sering bercerita kepada kita mengenai masalah yang dimilikinya. Oleh karena itu kita juga akan mengerti kebutuhan apa yang sedang coba mereka penuhi. Lalu yang ketiga, ya, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas perilakunya. Jika sudah kita dekati, kemudian kita dengarkan keluh kesah mereka, maka kita mengarahkan mereka, membimbing mereka. Ya, kita coba bertanya, kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu sudah benar atau belum? Ya. Lalu kamu tahu tidak konsekuensinya jika kamu melanggar aturan, jika kamu melakukan perbuatan yang negatif. Ya, jadi kita mengarahkan mereka supaya mereka tahu dulu konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan perbuatan yang negatif. Ya, selanjutnya ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yaitu ini motivasi yang kedua, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di mana seseorang cenderung berperilaku untuk mendapatkan sesuatu atau imbalan, ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika motivasi ini dimiliki oleh seseorang, maka orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, siswa mungkin akan bertanya, ya, jika saya datang ke sekolah tepat waktu, saya akan dapat apa? Ya. Jika saya di sekolah aktif atau di kelas aktif, saya akan dapat apa dari Bapak Ibu? Dan jika saya sering bertanya di kelas, saya akan dapat hadiah apa? Ya, seperti kemarin saya sempat mengajar di kelas 12, saya bertanya, ya, anak-anak, makna dari kata ini itu apa ya? Anak-anak ada yang untuk dapat apa dulu Bu kalau saya bisa jawab? Katanya. Berarti kan itu sudah tumbuh motivasi akan mendapatkan imbalan. Jadi mereka ingin imbalan dulu sebelum menjawab pertanyaan. Ya. Selanjutnya berarti kita lihat contohnya di sini ada kasusnya. Saya kesel Pak, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan tugasnya, Bapak janji kamu akan dijawab kelas selama 1 bulan. Aku yang mau pikir lagi, tapi bisa ya. Di sini ada Ucok. Ucok sedang kesal karena dia piket sendirian. Lalu Pak gurunya menjanjikan apa? Menjanjikan kalau Ucok rajin mengerjakan piket, dia akan menjadi ketua kelas. Kira-kira Ucok akan rajin piket tidak Bapak Ibu? Rajin, karena dia ingin jadi ketua kelas. Tadi kebutuhan akan penguasaan dia sedang berusaha dia penuhi. Nah, kalau Ucok sudah jadi ketua kelas, kira-kira apakah dia akan rajin tetap rajin piket? Belum kan? Belum tentu. Bisa jadi setelah dia jadi ketua kelas dia malah tidak rajin piket. Ya, makanya di sini kira-kira efektif
tidak penghargaan itu kurang efektif ya. Kita coba lihat ya efek samping hadiah atau penghargaan. Yang pertama, hadiah menghambat kreativitas. Ya, siswa menjadi tidak kreatif karena dia hanya mengharapkan atau hanya fokus terhadap hadiah yang diinginkannya. Ya. Lalu yang kedua, hadiah memutuskan hubungan sosial. Jika si A mendapatkan hadiah, maka teman-teman yang lainnya iri tidak? Misalkan saya kasih hadiah kepada Bu Listi, Bapak Ibu iri tidak? Iri kan ya? Lalu Bu Listinya juga akan mempertahankan saya dapat hadiah, saya yang dapat hadiah loh ya. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mendapatkan hadiah juga. Akhirnya terjadi perselisihan, ya, terjadi pemutusan hubungan sosial. Ya. Yang ketiga, hadiah sama dengan hukuman. Ya, hadiah itu sama dengan kita menghukum siswa. Karena kalau ketika kita biasa memberikan hadiah, lalu suatu saat kita tidak memberikan hadiah lagi, ya, mereka akan kecewa. Ya, mereka akan merasa kecewa. Nah, rasa kecewa itu adalah hukuman bagi siswa. Nah, yang terakhir, efek samping hadiahnya adalah menghilangkan motivasi intrinsik. Mungkin dalam diri siswa tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik. Dia mengerjakan piket karena dia melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi karena gurunya tadi menjanjikan jadi ketua kelas, maka motivasi intrinsiknya jadi hilang. Ya, dia motivasinya lebih cenderung ke arah mendapatkan hadiah. Ya, yang tadinya motivasinya adalah ingin bertanggung jawab menjadi berubah, yaitu ingin mendapatkan hadiah. Ya, itu jadi efek samping dari hadiah dan penghargaan. Selanjutnya, ya, yang terakhir ini motivasinya adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Itu tadi motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti yang di sini yang dibutuhkan adalah motivasi intrinsiknya. Dia akan menjadi orang seperti apa, yang bertanggung jawab, yang disiplin dan lain sebagainya. Beda dengan tadi. Nah, kalau yang hukuman kan saya akan mendapatkan apa? Yang mendapatkan imbalan juga saya akan mendapatkan apa jika tidak melakukannya atau jika melakukannya. Tapi di sini ya, mereka bertanya bahwa akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukan hal tersebut. Ya, itu 3 motivasi perilaku yang mendasari perilaku seseorang. Selanjutnya, nah, hal yang perlu dicoba dilakukan untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid. Ya, ada yang pertama, hindari menjanjikan dan mengiming-imingi hadiah. Ya, berikan apresiasi secukupnya atas pencapaian mereka. Jika siswa melakukan suatu kegiatan yang positif atau perilaku yang positif, kita cukup mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atau mengatakan kamu hebat, ya, kamu luar biasa. Lalu coba lebih dekat dengan murid, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi teman curhat ketika mereka ada masalah. Lalu pahami dan tumbuhkan serta pupuk motivasi internalnya. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus melakukan sesuatu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan niatnya. Mereka ingin menjadi manusia yang seperti apa. Nah, sampai di sini Bapak Ibu semua sudahkah memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak kita di kelas? Sudah? Belum? Merasa sungkan? Belum maksimal, ya. Lalu sudahkah kita memahami motivasi apa saja yang mendasari perilaku mereka? Nah, jika belum, mari mulai saat ini kita mulai menggali apa sih kebutuhan yang sedang mereka coba untuk penuhi, dan juga motivasi apa yang mendasari mereka melakukan tindakan-tindakan atau perilaku mereka. Nah, itu
Sekian dari saya ya, mengenai budaya positif yang saya sampaikan, itu kebutuhan dasar manusia dan motivasi yang mendasari perilaku manusia. Ya, saya akhiri, semoga Bapak Ibu semuanya segera tergerak. Mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Beri tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketiga diseminasi kali ini. Baiklah, Bapak Ibu, untuk berikutnya pada ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di sini. Tunjuk angkat tangan, tunjuk jari dulu, sebutkan namanya. Pak ini Pak, ditulis dulu gitu, baru dijawab ya. Ini ada 3 penanya, Pak Sobidin, Bu Lisi, dan Bu Nana. Nana, silakan Bu Nana. Nana, oke. Oke, terima kasih kesempatannya Ibu. Saya di sini akan bertanya lebih tepatnya kepada Bu Kiki karena dari tadi memberikan juga terkait karakter anak. Nah, di sini bagaimana cara menumbuhkan karakter disiplin positif ke peserta didik tanpa menggunakan pujian atau hukuman? Karena tadi pujian juga kurang tepat dan hukuman juga kurang tepat. Nah, yang tepat itu bagaimana sih? Jangan melulu, oh ini guru BK, oh ini guru BK. Kita semua adalah tanggung jawab untuk siswa-siswa, jadi jangan terlalu ke guru BK. Karena kita juga punya wali kelas, punya guru mapel, jadi tanggung jawab kita semua. Jadi perlu diterapkan ke semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penanya kita, Ibu Sabrina Belisani. Tadi pertanyaan ada ditujukan kepada beliau bertiga ya. Silakan yang mau dijawab pertanyaan yang mana terlebih. Terima kasih Bu Rati. Saya juga berterima kasih kepada Bu Nana atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Nana, yaitu tadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif ya tanpa memberi imbalan ataupun memberikan hukuman. Yaitu caranya adalah dengan melakukan segitiga restitusi yang tadi dijabarkan oleh Pak Imam atau berposisi sebagai posisi manajer. Di mana kita pertama adalah ketika siswa tidak melakukan disiplin positif, kita menanyakan, ya kita menstabilkan dulu identitas mereka. Ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira mereka melakukan kesalahan itu apa sih alasannya? Kebutuhan apa yang tadi mereka ingin dapatkan, yang ingin mereka penuhi? Lalu juga menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya kita bisa membuat tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah terlebih dahulu dengan siswa atau dengan warga sekolah. Jadi kita mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah mereka pahami dari keyakinan sekolah. Apakah mereka sudah meyakini keyakinan sekolah tadi? Ya, apakah mereka sudah mengindahkan ya, keyakinan sekolah tadi? Ya. Jadi dengan cara tersebut diharapkan tadi siswa dapat tumbuh motivasi intrinsiknya. Jadi mereka tidak lagi motivasinya karena menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Jadi guru menuntut siswa tadi melakukan restitusi tadi itu untuk mengarahkan, mengerucut kepada kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya, kemudian ya siswa itu diminta atau diajak untuk mencari solusinya sendiri. Dengan cara seperti itu maka mereka akan tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Ya, kalau mereka sudah mendapatkan solusinya, berarti mereka akan sadar bahwa saya kedepannya akan menjadi siswa yang seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau menambahkan?
Bu Rizka mungkin sebagai rekannya Bu Nana ya, yang lebih berpengalaman dalam bidang HLBK ya. Betul sekali apa yang tadi dikatakan Bu Nana bahwa tugas kita membimbing itu tidak hanya tugasnya guru BK, tapi tugas kita bersama-sama. Kalau saya Gimana Pak Umar? meningkatkan disiplin meningkatkan apa ya? Disiplin Untuk menggunakan disiplin positif. menanamkan disiplin dalam diri anak itu dengan pembiasaan yang baik dari rumah, dari kita yang di sekolah. Ya, jadi kebiasaan yang baik dari rumah dan dari sekolah. Ya, pembentukan dari rumah. Kemudian kita komitmen untuk melaksanakan dan mengawasi, mengontrol peserta didik kita dengan sebaik-baiknya. Adanya fungsi pengawasan yang bisa didengar mungkin Pak supaya suara terdengar. adanya fungsi pengawasan lah. Intinya diawasi dan dimonitoring ya Pak ya. Mungkin saya juga sedikit menambahkan lagi cara menumbuhkan motivasi internal dari siswa untuk melakukan disiplin positif adalah dengan peran Bapak Ibu sendiri juga sebagai contoh ya. Ingat sosu tulodo ya, dilihat sebagai contoh yang baik. Ya, jika Bapak Ibu gurunya sudah melakukan atau memberikan contoh yang baik bagi para siswanya, maka siswanya juga insya Allah akan tergerak menjadi siswa yang lebih baik. Bapak Ibu guru saja bisa lebih baik, masa siswanya tidak. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Barangkali ada yang menanggapi lagi. Sudah cukup Bu Rana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting biar lebih puas Bu Rizka juga sudah memuaskan kok. Jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari CGP Angkatan 11. Tepuk tangan untuk alangkah bijaknya, kami tidak perlu menambahkan lagi karena sudah lengkap, paket lengkap dari CGP Angkatan 11. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf barangkali ada tutur kata yang berkenan. Bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.